فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Talibul Ilm, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik. A'anakumullah. Sekarang kita mengambil pelajaran berikutnya, itu poin yang ke-14, termasuk daripada adab seorang pencari ilmu adalah wa yanbaghi 'alaihi an yakhfadha janahah tawadhu'an lillahi ta'ala. Termasuk adab seorang pencari ilmu adalah selayaknya bagi dia untuk menundukkan sayapnya dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu', tidak sombong, congkak, merasa bangga diri, merasa yang paling hebat dari yang lainnya, meremehkan saudara-saudaranya yang pemahamannya kurang, suka membuli saudaranya yang dangkal pemahamannya. Itu semuanya dihindari. Karena apa? Karena kemampuan orang itu beda-beda. Kemampuan orang beda-beda, daya tangkap orang itu berbeda-beda, sehingga kalau saudaranya sulit memahami, dipahamkan, ta'awun. Atau saudaranya mungkin dia setiap kali memahami pelajaran sering gagal paham, ta'awun untuk memahamkan, bukan membuli, bukan meremehkan, mengejek, kemudian mojokkan saudaranya, jangan. Itu semuanya termasuk bentuk daripada kesombongan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslimun dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Faqala rajulun, ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Artinya apa? Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis yang sahih tersebut bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan walaupun sebesar darah, walaupun dengan ukuran yang sangat kecil. Kemudian ada salah satu sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini orang senang kalau sandalnya bagus, pakaiannya bagus, penampilannya bagus. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kesombongan itu bukan yang penampilannya bagus, bukan yang penampilannya rapi, bukan yang pakaiannya baunya harum, wangi, bukan.
Dijelaskan di akhir hadis apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu, kiber itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati. Ini bisa terjatuh ke dalam perkara kiber bukan hanya para thalabatul ilm. Bisa menimpa seorang dai ilallah azza wajalla. Bisa menimpa seorang guru, bisa menimpa seorang ustaz, bisa menimpa seorang syekh, bayangkan. Mafhum? Solusinya bagaimana terbaik? Solusinya adalah tawadhu', merendahkan diri. Baik di hadapan sesama talabatul ilm karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti jaminannya tawadhu' itu justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan. Ibaratnya pohon padi itu semakin berisi semakin merunduk dia. Padi-padi yang ditanam itu antum lihat semakin berisi ada isinya nunduk dia. Tidak ada istilahnya apa? Padi semakin berisi semakin apa? Menjulang itu, merunduk. Maksudnya orang itu semakin berilmu, seharusnya dia itu semakin sadar diri, sadar posisi. Jangan sombong, meremehkan yang lainnya, bully saudaranya, kemudian mojokkan saudaranya yang pemahamannya lemah atau dangkal, jangan. Justru ta'awun di situ, barakallahu fi. Mafhum? Datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, innallaha qad auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yabkharu wa la yafkharu ahadun ala ahad. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian itu saling tawadhu', merendahkan diri, tidak sombong terhadap yang lainnya, tidak meremehkan saudaranya, tidak menolak kebenaran yang disampaikan untuk dirinya, tapi apa? Segera menerima, segera sadar apabila diluruskan, ketika dia terjatuh dalam penyimpangan segera rujuk kepada kebenaran. Karena hakikatut tawadhu', hakikat daripada makna tawadhu' bukan orang yang jalannya merunduk, bukan yang pakaiannya compang-camping, bukan yang pakaiannya sobek-sobek, bukan itu. Tapi apa kemarin dan tilawat ini? Insyirahu sadr liqabulil haq. Insyirahu as-sadr liqabulil haq, lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Itulah tawadhu'. Kalau jalannya kelihatannya nunduk jalannya, kemudian sorbannya diturunkan, ketemulah salam wala kalam, itu bukan tawadhu' namanya. Paham ya? Nah, tawadhu' adalah insyirahus sadr liqabulil haq, lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Mafhum? Jangan gara-gara permasalahan pribadi kemudian apa? Ada kebenaran dia tolak. Gara-gara permasalahan per individu dia menolak kebenaran, jangan. Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah ketika beliau mensyarah salah satu silsilah rasail, beliau mengatakan dan nasihatkan kepada kita semuanya, kata beliau, wal wajibu 'alaika ayyuhal mu'min atau ayyuhal muslim an taqbalal haqq. Wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqq walau kana ma'a man la tuhib. Lihat itu. Yang wajib bagimu wahai seorang muslim an taqbalal haqqa, an taqbala al haqqa walau kana ma'a man la tuhib. Walaupun kebenaran itu bersama orang yang kamu enggak sukai. Wala takunu al adawatu syakhsiyah wal ahwa an nafsiyah mani'atan min qabulil haqq. Kata beliau, wala takunu al ahwa an nafsiyah, jangan sampai hawa nafsu per individu dan permasalahan pribadi sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Ana ulang lagi, kata beliau, nanti Anda bisa merujuk sendiri ya dalam salah satu syarah silsilah rasail, Anda terlupakan risalah yang mana. Beliau menasihatkan dengan nasihat yang sangat bagus, wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqq. Yang wajib atasmu wahai seorang muslim untuk menerima kebenaran. Walau kana ma'a man la tuhib. Walaupun kebenaran itu bersama orang yang kamu enggak sukai. Kemudian beliau mengatakan, wala takunu al-adawatu syakhsiyah. Al-adawatu asy-syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah.
dan jangan sampai permusuhan pribadi, permasalahan individu sebagai mani'atan min qabulil haq, sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Jadi kalau ada permasalahan pribadi, selesaikan secara pribadi. Jangan dibawa sampai pada permasalahan dakwah sehingga enggak menerima kebenaran. Itu bahaya sekali. Mafhum? Naam, wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'atan min qabulil haq. Jangan sampai permusuhan pribadi dan permasalahan individu sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Mafhum? Jadi tawadhu tujuannya apa tadi tujuannya? Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Tujuannya agar seseorang itu tidak mendolimi yang lainnya. Wala yafkharu ahadun ala ahad. Dan tujuannya agar seseorang itu enggak bangga terhadap yang lainnya, berbangga di hadapan yang lainnya, meremehkan yang lainnya. Mafhum? At-tawadhu amrun matlub. Tawadhu itu perkara yang sangat dianjurkan. Nah, terkhususkan di antaranya tidak terlepas juga tawadhunya seorang anak terhadap orang tuanya. Paham ya? Orang tua yang dia telah merawatnya, mendidiknya, seorang ibu yang dia telah melahirkan anak tersebut sehingga dewasa, dia didik, dia arahkan, dia bimbing. Ketika dewasa jangan lupa orang tuanya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim setelah menyebutkan ayat yang masyhur, ma'ruf, sering atau dengar, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian sambungannya apa? Wakhfid janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tundukkanlah sayap. Maksudnya sayap apa? Tundukkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah untuk kedua orang tua, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Lihat, menunjukkan bahwasanya at-tawadhu barakallahu fiik perkaranya sangat besar. Seseorang dengan tawadhu dia akan apa? Terjauhkan dari perkara kibr, itu kesombongan yang bisa menghantarkan kepada apa tadi? Menghantarkan kepada neraka wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Rawahu Muslimun. Masyaallah. Kita jelaskan, kita terjemahkan hadis yang sangat besar faedahnya ini. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yang paling banyak riwayat hadisnya dari kalangan sahabat-sahabat yang lainnya, yang masuk dalam kumpulan para sahabat yang banyak riwayat hadisnya. Ayo Bang Fikri, sebutan pantunnya. Naam, disebutkan oleh sebagian ulama di pantun mereka yang sangat indah dan sering terulang-ulang. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, nomor 1 lihat. Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu dari Rasulullah SAW qala, beliau berkata, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Masya Allah, kita bahas yang poin ini dulu. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta. Kelihatannya kita mengeluarkan harta, disedekahkan, tapi harta itu tidak berkurang. Mungkin dohirnya nampaknya berkurang zatnya, tapi di hadapan Allah Ta'ala justru bertambah nilainya. Mafhum? Karena apa? Karena ketika orang itu mudah bersedekah, dan ketika orang bersedekah enggak harus tampak-tampakkan. Semakin dia tersembunyi dalam bersedekah, semakin bagus. Untuk menjaga apa? Niat. Antum lihat, 7 orang yang akan mendapatkan jaminan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Lihat itu. Di antara 7 orang tersebut adalah orang
yang bersedekah dengan suatu sedekah kemudian menyembunyikannya, sengaja nggak nampak-nampakkan di hadapan orang, orang nggak tahu, paham ya? Nah, hingga tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, lihat, masya Allah, benar-benar tersembunyi untuk menjaga niat. Beda dengan orang-orang zaman sekarang, mereka sengaja membagi-bagikan harta, tapi dengan cara apa? Dengan cara didokumenter, disimpan gambarnya, foto dulu, selfie dulu, ya kan? Allahul musta'an. Banyak sesuatu yang bisa mencoreng niat seorang hamba dalam sedekah, waliyadzubillah. Karena semakin dia tersembunyi seharusnya atau pada asalnya semakin bagus untuk menjaga niatnya. Makanya dalam Al-Qur'an Karim disebutkan apa? In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau ditampakkan enggak masalah dalam rangka mengajari yang lainnya, tapi kalau disembunyikan, dikasihkan langsung kepada fuqara, fa huwa khairun lakum. Maka itu lebih baik untuk kalian karena menjaga niat. Mafhum? Nah, niat itu sangat sensitif sekali. Jangan sampai bermudah-mudahan kemudian kalau kami sedekah pasti ikhlas, belum tentu. Ikhlas mungkin di awal, setelah dipuji bangga dia. Akhirnya dia merasa masya Allah dia yang paling banyak sedekahnya. Lihat, bersedekah barakallahu fiik, ingat-ingat tidak mengurangi harta. Walaupun nampak secara fisiknya harta berkurang, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru akan ditambah berupa keberkahan. Sehingga dia tidak merasakan yang namanya apa? Kekurangan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mana qasad shadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan maka Allah Taala yang akan menggantinya. Bukan manusia-manusia yang akan mengganti Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Dan Allah Taala sebaik-baik pemberi rezeki. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Yang ganti Allah Taala. Makanya kalau sedekah itu ikhlas. Jangan sedekah tapi pengennya imbal balik. Nah, ada acara pernikahan datang dia nyumbang 200.000. Dikasih amplop tulis fulanah bintu fulan. Nanti ketika ada acara, nah ternyata fulanah bintu fulan yang adakan acara, ya disumbang itu enggak balas. Enggak datang lagi. Gerenengan dia, ngerumpi, bicarakan si fulanah itu dulu kami sumbang 200.000, sekarang ketika kami punya acara enggak hadir. Nyumbangnya ikhlas enggak? Ya enggak? Nah, karena kebanyakan orang seperti itu. Di kampung-kampung itu ma'ruf, masyhur itu. Ada acara pernikahan, kemudian ngasih makanan disumbangkan di tetangganya, tapi ada udang di balik batu. Itu enggak benar. Kalau ingin ngasih ikhlas karena Allah Taala. Enggak usah sebutkan namanya fulan atau fulan, langsung ngasih itu aja. Paham ya? Karena kalaupun dia punya acara, dia enggak mengharapkan. Disumbang alhamdulillah, enggak disumbang, enggak ada istilahnya kalam atau ucapan lain ngerumpi, enggak ada. Tapi prakteknya kalau di kampung-kampung yang biasanya jauh dari pemahaman agama yang benar itu seringnya imbal balik. Ketika nyumbang dikasih amplop, kasih tulisan. Misalkan 200.000, dikasihkan 200.000. Nanti kalau dia punya acara kok enggak disumbang, mulailah dia berbicara, si fulan atau fulana enggak nyumbang balik katanya, Allahumma musta'an. Wala tamnun tastaktsir kata Allah Taala. Janganlah kamu memberikan suatu pemberian kemudian tastaktsir, berharap agar dibalikkan lebih banyak atau yang semisalnya, jangan. Jadi kalau ngasih karena Allah Taala, dibalas alhamdulillah, enggak dibalas kita tidak mengharapkan balasan manusia. Pastikan Allah Taala balas nanti. Paham ya? Itu penting sekali, jangan sampai memberi suatu pemberian tapi pengen dibalas dengan yang lebih banyak atau yang semisalnya dari orang tersebut, jangan. Itu keliru. Jadi kalau ingin bersedekah silakan tafadhol. Jangan mengharapkan balasan dari orang tersebut. Mafhum? Karena kalau mengharapkan balasan dari orang yang kita sedekahi, itu nanti kalau dia enggak balas, sakit hati kita. Iya enggak? Wah, ternyata enggak punya perasaan ya sebulan, tak bantu, enggak bantu balik. Nah, lihat itu. Karena dia mengharapkan pemberian atau mengharapkan balasan dari orang lain. Ingat ayatnya, wala tamnun tastaktsir. Itu dihafalkan itu, udah hafal semuanya ya. Janganlah kalian memberikan atau engkau memberikan suatu pemberian kemudian tastaktsir, berharap agar dibalas dengan yang lebih banyak apa yang semisalnya. Mafhum? Nah, ini penting sekali karena sedekah ini memang niatnya pastikan karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau antum memahami ayat yang sudah kami bacakan tadi itu, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, aman sudah. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah lah yang akan menggantinya. Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Taala sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Artinya, dan apa saja yang kalian infakkan berupa nafkah, dan apa saja yang kalian nadar berupa, yang kalian melakukan nadar berupa nadar, maka Allah Taala mengetahuinya. Pasti Allah Taala membalasnya. Paham ya? Membalas suatu kebaikan dengan kebaikan yang serupa atau lebih. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasannya tergantung dengan jenis amalannya. Ini bagus sekali ya. Di sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi orang kalau gemar sedekah bukan berarti dia akan apa? Miskin, bukan. Justru akan semakin ditambah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sedekah itu tidak perlu pamer, ingat-ingat. Tidak perlu pamer. Di foto selfie biar viral, bukan. Paham ya? Ingat-ingat ya. Pastikan kalau dia merasa hatinya itu lemah, khawatir tidak bisa ikhlas, enggak usah ditambah-tambahkan. Paham ya? Tidak perlu ditambah-tambahkan. Dan ketika ada pertanyaan apakah sedekah harus dengan harta? Tidak harus. Paham ya? Antum berkata baik, berkata jujur, mendakwahkan agama Allah Taala, dinilai sedekah atau tidak? Naam, al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Lihat itu, al-kalimatu thayyibah shadaqatun. Jadi ungkapan yang baik, ucapan yang bagus, ucapan yang di dalamnya mengandung dakwah ilallah azza wa jalla dinilai sedekah. Masyaallah. Na'am. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Masyaallah. Dan tidaklah Allah Taala menambahkan kepada seorang hamba dengan sebab dia memaafkan kecuali adalah izza, yaitu kemuliaan. Jadi semakin dia memaafkan orang lain yang telah menzalimi dirinya, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Taala, bukan kerendahan. Si fulan sudah berbuat kezaliman kok dimaafkan. Kalau dia mampu dan siap memaafkan, itu kebaikan. Akan mendatangkan apa? Kemuliaan, izza, kemuliaan, bukan kerendahan. Si fulan itu sudah dizalimi kok enggak balas, padahal mampu untuk membalas, misalkan dia sengaja memaafkan. Apa yang akan dia dapatkan? Izza. Apa izza itu? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf kepada orang yang menzalimi dirimu kalau memang pantas dan layak dimaafkan, dan dia siap untuk menanggung itu semuanya. Karena kadang-kala orang itu kalau memaafkan kezaliman orang lain berat juga. Tapi kalau dia mampu dan tidak memudaratkan yang lainnya, bagus. Wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh itu apa? Obatnya, jawabannya berpaling, bukan dilayani. Kalau dilayani semakin dia apa? Nah, bisa dikatakan semakin menjadi-jadi istilahnya. Ya kan, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila orang-orang jahil, orang bodoh ngajak bicara, ngajak debat yang tidak ada solusinya, assalamualaikum. Paham ya? Nah, syahidnya di sini apa? Khudil afwa. Memberikan maaf. Paham ya? Orang yang telah menzalimi kita kadang-kala perlu dimaafkan. Semoga dia mendapatkan hidayah seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita memaafkan orang yang menzalimi kita, padahal kita mampu mendoakan kejelekan, mampu untuk membalasnya, itu justru akan mendatangkan untuk kita apa? Izza, yaitu kemuliaan. Masya Allah. Poin yang terakhir, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Masya Allah, lihat ini. Dan tidaklah seseorang tawadhu, merendahkan diri karena Allah. Ingat-ingat, merendahkan dirinya karena Allah loh ya. Bukan karena si fulan wala si alan wala fulanah wala alanah. Tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah Taala akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Jadi ilmu yang kita miliki, jangan pernah bangga bahwasanya sudah enggak ada lagi yang di atas kita, jangan. Ilmu yang kita miliki sedikit atau banyak?
Sedikit walaupun kelihatannya si fulan Masya Allah, Syekh fulan, Ustaz fulan, atau fulan bin alan ilmunya Masya Allah, gak ada yang lebih berilmu dari dia, jangan. Atau kamu ini Masya Allah orang yang paling berilmu sudah. Belajar 10 tahun di Yaman misalkan. Kami udah belajar di Saudi, LC, MSc bahkan. Sombong jangan. Ingat-ingat ayat, 2 ayat aja yang sering dinukilkan para ulama. Yang pertama, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali berapa? Sedikit. Sedikit ilmu yang kita miliki. Sehingga ketika kita sadar diri, sadar posisi, ilmu yang kita miliki sedikit, itu untuk apa kita pamer? Untuk apa kita sombong gitu loh? Untuk apa kita menolak kebenaran? Untuk apa kita meremehkan yang lainnya? Ilmu yang kita miliki sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Taala hakikatnya. Kemudian tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang kedua, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Kalau kita paham ayat itu berarti ilmu yang kita miliki ini hanya sebatas yang kita miliki saja. Di atas kita masih ada yang lebih berilmu lagi. Sehingga kalau dalam masalah ilmu jangan lihat di bawah kita, lihat yang di atas kita. Sehingga termotivasi, terdorong, punya potensi untuk naik. Paham ya? Untuk mengambil ilmu sebanyak mungkin kemudian kita amalkan. Tapi kalau dalam masalah ilmu lihat di bawah kita, ya, itu kita akan merasa paling berilmu nanti. Masya Allah, alhamdulillah, kelihatannya seperti ini dah hafal Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah. Akhirnya meremehkan yang di bawahnya. Padahal yang di atasnya hafal Riyadhus Shalihin, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Itu contoh aja. Tapi dia sadar diri, sadar posisi. Ternyata kami itu enggak ada apa-apanya. Lihat para ulama, lihat para muhaddisin misalkan. Sehingga ilmu mereka banyak, terdorong untuk kita bangkit. Termotivasi untuk semangat dalam belajar. Itu dalam masalah apa? Ilmu dan akhirat. Tapi masalah dunia lihat yang di bawah kita, ingat-ingat itu. Kalau masalah dunia kita lihat yang di atas kita, enggak akan pernah puas, enggak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita dalam masalah dunia, itu terdorong untuk apa? Bersyukur. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dalam masalah apa ini? Dalam masalah dunia. Dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Tujuannya apa? Dzalika ajdar. Yang demikian itu lebih pantas. Alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Terdorong bersyukur itu loh. Alhamdulillah, walaupun kami masih ngontrak rumahnya, tapi kami masih tinggal di dalam rumah. Di bawah kami masih ada orang yang tinggal di kolong jembatan. Masih ada yang tinggal pindah-pindah, enggak jelas keadaannya, sehingga terdorong bersyukur. Maksudnya apa? Itulah fungsi kita melihat di bawah kita dalam masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah dunia lihat yang di atasnya, itu enggak akan pernah puas. Paham ya? Sudah gajinya sepekan berapa M? 1 M pengen 2 M. Lihat yang di atasnya soalnya. Sudah 2 M pengen 3 M. Terus sampai 10 M pun pengennya 11 M. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha thalitha, wa la yamla'u fahu illa turab." Kalau seandainya Bani Adam diberi 2 lembah emas, bukan perak loh Bang. Bang Fikri, emas Bang. 2 lembah, bukan 1. Misalnya dia pengen yang ketiganya, bayangkan itu. Dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya bagaimana? Kalau udah mati, 2 lembah emas dibawa mati enggak kira-kira? Tidak. Nanti ketika udah mati dikebumikan, tanah dari timbunkan, yang nutupi mulutnya hanya tanah, emas tadi tinggal semuanya, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya pada asalnya orang-orang yang tidak terkondisikan dengan ilmu Al-Qur'an was sunnah, tidak paham agama yang benar, itu seringnya mereka apa? Tertipu dengan dunia, ambisius dengan dunia, wal a'yadu billah. Nasallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita ambil hadisnya pendek tidak masalah. Semoga semua dimudahkan menghafalnya dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa
tawadhu, merendahkan diri kepada sesama kita, sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketawadhuan Allah taala akan mengangkat derajatnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.